عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sosok pejuang bangsa yang telah menghabiskan 19 tahun usianya untuk mengabdi bagi dunia pendidikan. Dialah Hirmawan SPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu ya Pak ya? Ya. Saya ingin tahu bagaimana suka duka Bapak dalam memimpin sekolah swasta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya menjadi kepala sekolah dari tahun 2014 dan sebelumnya itu saya pertama menjadi guru biasa atau guru honorer dari tahun 2003. Nah, awal kita masuk dan selesai kuliah pada tahun 2002 dan langsung masuk mengajar atau honor di Madrasah MI NUI Teros ini dari tahun 2003 ya. Jadi suka duka menjadi guru di salah satu swasta itu memang sangat berat sekali. Yang penting kita ikhlas, yakin dan istiqomah. Nah, itu saja yang menjadi pegangan kita menjadi salah satu pengajar di madrasah swasta. Suka duka menjadi yang pertama menjadi kepala madrasah sangat berat sekali ketika anggaran yang sangat sedikit sekali dari pemerintah itu yang kita harapkan di sekolah swasta itu adalah anggaran dari dana BOS saja. Itu yang sangat-sangat kunci utama sehingga ketika dana BOS itu sedikit dan belum keluar, kita harus memutar otak kita menjadi salah satu pemimpin atau pemimpin di madrasah. Ketika dana BOS lama cair belum keluar, sehingga kebutuhan madrasah itu kita yang sangat berpikir dan kita menyatukan persepsi kita kepada rekan-rekan guru, bermusyawarah bagaimana caranya kita mencari anggaran untuk yang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari apabila dana BOS itu belum keluar. Bagaimana Bapak meminis anak buahnya yang belum PNS ini supaya memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugasnya? Ya, memang kita dari sejak kita selesai S1 kita berupaya untuk mencari melamar apabila pembukaan CPNS itu telah terbuka pada waktu itu. Tapi yang namanya nasib tidak nasib kita berbeda-beda dengan guru-guru yang lain. Walaupun banyak dari sini teman-teman yang dulu kita sama honor ada yang sudah PNS dan pindah untuk mengajar. Tapi alhamdulillah kita tetap optimis dan semangat untuk mendidik anak bangsa kita menjadi generasi Indonesia yang akan datang, sehingga kita tetap optimis bersama teman-teman guru di sini. Walaupun kita rata-rata semuanya honor dan dapat sertifikasi, alhamdulillah dapat sertifikasi pada awal tahun 2012. Ada 2 orang guru pada waktu itu dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2015 dan alhamdulillah kita yang ada di guru-guru yang ada di madrasah ini baru 9 orang yang dapat sertifikasi. Kita tahu bahwa SK Impasing dijanjikan sejak 2 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum juga dikeluarkan. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Ya itu adalah kebijakan pusat sebenarnya, walaupun tidak merata di seluruh guru-guru yang ada di Indonesia apabila sudah bersertifikasi. Tapi kita berharap kepada pihak Kementerian Agama terutama dan pemerintah
untuk secepatnya mengeluarkan SK impasing bagi rekan-rekan guru yang belum impasing. Walaupun hanya cuma dapat sertifikasi yang hanya 1.500.000 untuk yang setiap bulan, walaupun agak telat 3 bulan dan sebagainya. Alhamdulillah kita tetap menjalankan tugas kita selaku seorang pengajar dan seorang pendidik di madrasah. Walaupun mungkin SK impasing tidak akan dikeluarkan, apakah tetap akan mengabdi sepanjang hayatnya gitu? Ya, insya Allah tetap kita akan ikhlas, yakin dan istiqomah yang diberikan atau pengajaran oleh guru kita, terutama sekali Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang selalu memberikan semangat kita, yaitu yang pertama tadi yakin, ikhlas dan istiqomah. Saya melihat pembinaan IMTAK tiap pagi itu begitu intens dilakukan. Apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga begitu intens melakukan pembinaan IMTAK itu? Yang pertama kita terapkan di madrasah itu yang di sini adalah yang terutama sekali intinya adalah akhlak, ya. Akhlak dan adab. Kalau ilmu itu nomor 12 ilmu itu. Jadi yang terutama sekali itu adalah akhlak. Bagaimana akhlak mereka kepada orang tua di rumah dan kepada guru di madrasah dan kepada orang lain. Ketika yang kami tanamkan akhlak itu kebanyakan terutama sekali dari alumni terutama sekali yang sudah selesai di madrasah itu, ketika mereka selesai di MI ini dan sekolah di luar, kebanyakan dari mereka itu apabila sudah selesai pulang sekolah baik di Pancor maupun di SMP, mereka selalu menyempatkan diri datang ke madrasah untuk memberikan salam kepada ibu bapak gurunya. Itu adalah kebanggaan kepada kami sebagai guru, yang kami tanamkan pertama kali itu adalah akhlak. Nah, jadi oleh sebab itu kenapa kegiatan-kegiatan setiap hari itu kita laksanakan, mulai dari hari Senin kita upacara dan hari Selasa itu kegiatan pembacaan ayat pendek, dan dilanjutkan dengan hari Rabu pembacaan tajwid batu ngompal, dan hari Kamis itu kegiatan literasi atau membaca. Kita seling-seling dengan kegiatan-kegiatan itu. Jadi anak-anak merasa akhlakannya itu kita melihat apabila kegiatan-kegiatan seperti itu kita laksanakan setiap hari itu, alhamdulillah sikap kedisiplinan itu tetap kita tanamkan kepada anak-anak itu. Oke, sebagai penutup Pak, apa pesan Bapak untuk dunia pendidikan Indonesia? Ya, jadi untuk dunia pendidikan di Indonesia ini kan sekarang akan digantinya kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, jadi kita termasuk di sini di MI NWDI Teros ini, alhamdulillah kita yang pertama kemarin kita dapat program Maulana dari YIH Pancor, yaitu Madrasah Unggul Anak Hebat, dan dilanjutkan dengan yang kita lanjutkan dengan dari inovasi untuk kerjasama ini. Jadi pelatihan kurikulum Merdeka ini sudah kita terapkan, terutama sekali untuk kegiatan literasi atau membacanya. Jadi ketika tahun 2024 yang akan datang, ketika kurikulum Merdeka ini akan diterapkan, kita tidak asing lagi dengan kurikulum Merdeka, karena kita sudah menerapkan, yang kita masih menjalankan kurikulum 2013, tapi prinsipnya itu mengedepankan kurikulum Merdeka, yaitu di hal-hal tentang literasi atau membaca. Karena kebanyakan di kita terutama sekali di Indonesia ini urutan ke-32
dua kayaknya dari provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi NTB ini urutan 32. Jadi untuk hal mengenai literasinya. Jadi untuk Lombok Timur, raport merah untuk Lombok Timur tentang literasi itu di urutan ke-7 dari 10 kabupaten. Untuk itu kita menerapkan yang pertama adalah literasi untuk membaca, terutama sekali yang di kelas rendah, yaitu kelas 1, 2 sampai kelas 4, karena kita menerapkan literasi ini karena pada saat mereka kelas 5 nanti akan melaksanakan ANBK nanti, karena di ANBK itu karena pertama kemarin kita melaksanakan AKMI dan di bulan September yang kemarin, dan dilanjutkan untuk kelas 5 juga akan melaksanakan ANBK. Jadi di sana di soal ANBK itu adalah soalnya pembahasan literasi atau membaca, pemahaman mereka tentang literasi. Jadi itu yang kita terapkan di madrasah ini, dan untuk mengantisipasi bagaimana kurikulum merdeka ini, insya Allah kita akan siap melaksanakan walaupun pergantiannya setiap ada wacana pergantian kurikulum merdeka yang akan datang. Ya. Majulah pendidikan Indonesia menuju madrasah unggul anak hebat. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Dan kini tibalah kita di penghujung SUA. Semoga anak-anak ini kelak bisa menjadi anak-anak Indonesia yang layak menjadi tempat bangsa ini dititipkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.